Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, awalnya masyarakat di Jazirah Arab menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihi salam, yang mana ajaran ini sama dengan yang didakwahkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Inti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail ini adalah menyeru umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bergulir cukup lama, hingga akhirnya banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Walau begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim. Sampai suatu masa, muncul seseorang yang dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah, dan peduli terhadap urusan-urusan agama. Semua orang mencintainya dan menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Dia adalah Amr bin Luhai, yang merupakan pemimpin Bani Khuza'ah. Ibnu Hisham meriwayatkan bagaimana Amr bin Luhai mengenalkan syirik kepada bangsa Arab. Suatu ketika, Amr bin Luhai pergi dari Mekah menuju Syam untuk memenuhi beberapa urusannya. Dia sampai di Balko, tepatnya di daerah Ma'ab, yang waktu itu dihuni penduduk Amalek. Bila ditelusuri silsilahnya, mereka adalah keturunan Amlak bin Lawis bin Sam bin Nuh. Ternyata, Amr bin Luhai mendapati beberapa orang di sana sedang menyembah patung. "Apa patung-patung yang kalian sembah itu?" tanya Amr bin Luhai kepada mereka. "Patung-patung itu kami sembah untuk meminta hujan, sehingga kami diberi hujan. Kami meminta kemenangan, sehingga kami diberi kemenangan," jawab beberapa dari mereka. Tidak disangka-sangka, Amr bin Luhai justru tertarik terhadap penjelasan yang irasional itu. "Maukah kalian memberikan kepadaku satu di antara patung-patung itu, yang bisa kubawa ke negeri Arab untuk disembah?" tanya Amr bin Luhai. Orang-orang itu pun memberinya sebuah patung yang bernama Hubal. Sesampainya di Mekah, Hubal diletakkannya di dekat Ka'bah. Lalu Amr bin Luhai menghimbau orang-orang agar benda mati itu disembah sebagai cara memperoleh segala harapan. Ajakan ini ternyata disambut sejumlah petinggi kota itu, sehingga lambat laun tersebarlah paganisme di tengah bangsa Arab. Menurut Al-Buti, faktor utama yang membuat penduduk Mekah generasi itu meninggalkan akidah tauhid adalah kebodohan, ketunaksaraan, dan keengganan mereka untuk berpikir logis. Mereka mengganti agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan kemusyrikan, yang bersumber dari kepercayaan suku-suku yang hidup di sekitar Jazirah Arab. Dikisahkan juga, bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari golongan jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nom terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Saat tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah, sehingga setiap kabilah dan di setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah menaklukkan kota Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Berkenaan dengan kisah Amr bin Luhai ini, Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aksam bin Jun al-Khuzai, 'Wahai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qomah bin Handaf menyeret-nyeret ususnya di neraka. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih mirip dengannya daripada engkau, dan tidak pernah melihat orang yang lebih mirip denganmu daripada dia.' Aksam bertanya, 'Apakah kemiripanku dengannya berbahaya bagiku, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Tidak, engkau adalah mukmin, sedangkan dia orang kafir. Dahulu dia adalah orang pertama yang mengubah agama Ismail, lalu memasang berhala, memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada berhala, menyembelih binatang untuk berhala, mempersembahkan unta kepada berhala, dan meyakini unta tertentu tidak boleh dinaiki.' Sahabat beriman, demikianlah kisah Amr bin Luhai, orang pertama yang membawa berhala ke kota Mekah. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga kisah di atas dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa syirik. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.